dari isu-isu tersebut yang membuat kalian ingin lebih dalam untuk memahaminya itu isu apa aja? Kalau dari saya, isu tentang kenaikan BBM. Bisa disertakan alasannya kenapa? Karena dari isu tersebut itu akan mempengaruhi segala macam aspek kehidupan di negara Indonesia ini. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke isu climate change ya, karena untuk beberapa tahun ke depan kan yang ngurus bumi ini kan kita sendiri nih sebagai generasi Z, dan tentunya climate change itu pasti akan berdampak, yang memiliki dampak yang sangat besar ya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalian punya nggak solusi untuk isu yang kalian tertarik? Kalau dari saya itu solusinya pertama pasti edukasi masyarakat, edukasi tentang BBM itu sendiri dan edukasi tentang penggunaan transportasi umum. Kalau untuk climate change sendiri itu nggak jauh-jauh dari seperti yang udah dipaparkan Alia tadi ya. Yang pasti itu edukasi masyarakat. Pasti banyak nih masyarakat yang belum tahu climate change itu apa sebenarnya, pengaruhnya apa, dan disebabkan sama apa. Jadi kalau dari saya pribadi sih solusinya itu yang pertama tentunya kita mengurangi sampah plastik ya. Yang kedua kita juga dapat mengurangi emisi gas karbon dengan cara berpergian itu kalau dekat kita bisa menggunakan jalan kaki atau kita bisa naik sepeda. Terus juga kita bisa belajar nih mendaur ulang sampah-sampah kayak sampah emisi gas karbon itu kan nggak selalu disebabkan dari kendaraan bermotor, bisa juga dari sampah-sampah nih yang menumpuk kayak sampah di tempat pembuangan sampah itu kan banyak ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyumbang emisi gas karbon. Nah untuk caranya itu ya kita bisa dengan cara daur ulang sampah, kita bisa sampah dapur itu kita bisa pilah jadi pupuk, dan kita juga bisa daur ulang sampah-sampah plastik jadi kerajinan, dan kerajinan itu kan tentunya juga bisa punya nilai jual ya. Itu aja sih. Sampah yang dibakar itu termasuk emisi karbon juga nggak? Iya, karena sampah yang dibakar itu kan dia juga menghasilkan jadi salah satu sumber polusi udara, di mana polusi udara itu juga nggak lain itu jadi penyebab climate change. Untuk Alia, opini dari Urmila itu pendapat kamu bagaimana, dan untuk Urmila opini dari Alia itu menurut kamu bagaimana? Ya, tentang climate change dari Urmila, solusi yang sudah dipaparkan itu benar sekali, karena dari kita sendiri pasti pencegahannya dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekolah, keluarga, ataupun lingkungan di pekerjaan kita. Jadi kita sebagai manusia ya pantasnya kita menjaga dong bumi kita ini untuk tetap asri, karena kita pasti akan hidup selama beberapa tahun kemudian, dan juga anak-anak kita dan cucu kita. Alangkah baiknya menikmati dunia ini dengan alam yang lestari. Pendapat saya pribadi itu kenaikan BBM ini saya setuju banget ya sama Alia. Jadi sebenarnya kenaikan BBM ini pemerintah juga kurang edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya dengan dinaikannya subsidi minyak ini itu juga akan menjadi beban untuk negara, karena pemerintah itu jadinya kan bakal banyak utang nih, dan nanti kenaikan kayak pemilik orang yang punya mobil itu bakal jadi lebih banyak, dan juga itu bakal jadi salah satu penyebab polusi juga. Dan dengan kalau misalnya semakin banyak orang yang punya kendaraan itu kan pasti terjadi kemacetan ya, dan pemerintah juga harus cari cara nih gimana sih cara mengurangi kemacetan. Dan contohnya itu kan kayak bikin tol dan bikin jalan-jalan baru yang makin panjang. Nah itu juga itu kan pasti perlu dana yang besar ya untuk membangun infrastruktur seperti itu. Nah dengan semakin banyaknya orang yang punya kendaraan, dan pemerintah itu semakin membuat banyak jalan, itu juga nanti jadi utang buat pemerintah itu sendiri gitu. Nah kan di poin pertama itu di kalian berdua itu ada untuk mengedukasi masyarakat. Kalian ada nggak ide-ide yang dari kalian, yaitu bagaimana cara mengedukasi masyarakat dengan cara yang
Yang menarik, ya. yang lebih menarik dan lebih gampang diterima oleh masyarakat. Kalau dari saya sendiri, untuk kenaikan BBM kan pasti itu ada harus menggunakan transportasi umum. Nah, di Bali itu memang ada transportasi umum, tapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana cara untuk menaiki transportasi umum tersebut dan juga bagaimana rute-rute dari transportasi umum. Dan juga di mana tempat pemberhentian dari transportasi umum tersebut. Pertama sih kita tuh harus membiasakan, kita dari pemerintah itu harus sosialisasi langsung ke masyarakat sendiri. Karena menurut saya walaupun pemerintah itu sudah mengumumkan lewat media sosial, tapi itu tidak cukup karena masih banyak yang para tetua kita kan tidak tahu bagaimana jika menggunakan sosial media. Itu juga kurang efektif ya. Iya. Kalau untuk saya pribadi, edukasi itu kan tadi seperti yang tadi saya bilang, itu dengan cara mendaur ulang. Nah, kayak misalnya di Semanggi sendiri nih, untuk kelas 7 sendiri itu kan ada namanya Project Pancasila. Untuk kelas 10 sendiri ada namanya Project Pancasila. Nah, kita bisa tuh selipin, jadikan mengolah segala edukasi tentang isu-isu lingkungan itu kan harus kita mulai sejak dini ya, sejak kita kecil. Nah, bisa tuh diselipin kayak edukasinya, mungkin langsung diajak praktek. Saya setuju banget nih sama Alia tadi tentang kurangnya edukasi tentang penggunaan transportasi umum. Nah, daripada pemerintah itu kebanyakan gembar-gembor di sosial media, tapi pemerintah itu bisa nih ngajakin masyarakat, ayo coba kita naik transportasi umum. Dan kita juga selain daripada kita memperbanyak transportasi umum, kita juga harus tahu nih gimana caranya supaya masyarakat itu jadi paham. Contohnya kayak kasih tahu nih, kita kan pasti ada ya, kalau orang zaman dulu di bis-bis itu ada namanya kernet. Nah, kalau yang saya lihat dari transportasi umum zaman sekarang itu kan belum ada nih, nggak ada kernetnya bahkan. Nah, kita bisa tuh kernet itu kita kayak ajak 2 orang pekerja. Nah, yang pertama itu kan tentunya jadi sopir, yang kedua itu kayak kernet itu kita bisa tuh kernetnya kita edukasi buat kita kasih tahu kayak tolong dong diarahin gimana caranya kalau orang-orang naik bis itu caranya gimana. Kayak orang tua tadi ya, seperti yang dikatakan Adia itu kan nggak semua orang tua tuh paham ya, apalagi kayak orang tua yang mau jalan-jalan di sana. Orang tua kan juga butuh hiburan nih. Nah, bisa itu naik pas naik transportasi umum itu langsung dijelasin. Jadi semakin kalau misalnya kita 1 orang yang nyoba kan informasinya pasti bertambah kesana kemari kan. Nah, itu juga bisa nanti orang makin banyak naik transportasi umum. Mungkin kesimpulannya itu lebih ke pemerintah langsung turun tangannya itu dan bekerja sama itu dengan pihak-pihak sekolah, Banjar dan desa-desa ya. Iya, betul sekali. Karena dari saya sendiri juga tambahan ya, banyak orang yang misalnya nggak tahu nih, masih bingung gimana caranya naik transportasi umum. Jadi kalau kita enggan gitu loh untuk naik transportasi umum, dan nanti bila kita kesasar ataupun kita nggak tahu arahnya bakal kemana, itu bakal memalukan sih di depan umum. Kita bertingkah laku seperti orang yang kebingungan gitu. Ya, betul. Kalau dari saya sendiri kan sekarang udah banyak ya bank-bank sampah di desa-desa. Nah, tapi sekarang kita harus pintar cari cara gimana caranya supaya segala sesuatu yang udah kita rencanakan tuh berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kita juga harus mulai tuh edukasi. Kita kan pasti punya PKK kan kalau di Bali sendiri. Nah, kita bisa tuh mulai dari ibu-ibu PKK yang biasanya masak di rumah itu kita edukasi saat ada rapat desa. Itu kita edukasi tentang daur ulang sampah di rumah tangga dan sebagainya. Jadi nanti dari 1 orang itu akan menyebarkan ke pihak-pihak lainnya. Jadi itu masih bagus banget sih. Kan kamu udah jelas nih dampak negatif sama positifnya. Ada kepikiran nggak buat kerja di perusahaan yang biasanya sosial media? Untuk kepikiran mungkin enggak, tapi tidak terlalu dibesarkan. Tapi untuk saat ini alasan yang pertama itu karena bukan basic saya di media sosial.
Lalu yang kedua, kalau berhubungan dengan media sosial, saya jadikan sebagai pelajaran pekerjaan, itu akan membuat saya stres. Sementara media sosial itu sendiri saya gunakan sebagai media hiburan. Jika diganti ke dalam media tahap pencarian uang, maka itu akan seperti kewajiban. Sementara saya membuka media sosial itu pada waktu tertentu saja. Perubahan yang kamu alami selama menggunakan sosial media itu apa aja sih? Kan dari berbagai sosial media itu misalnya lihat profesi dokter tuh oh gajinya tinggi, tapi setelah menggunakan sosial media itu oh, ternyata nggak segampang itu karena harus menempuh pendidikan yang lama. Itu pandangan sendiri ya. Kan pandangan tiap orang berbeda. Saya mungkin berpandangan itu tentang tata cara kehidupan dunia. Salah satu contohnya itu sistem patriarki, di mana orang bilang kalau laki itu yang harus membunuh diri. Sementara menurut opini saya, karena saya sebagai anak perempuan juga, saya bisa rasain kalau nggak harus laki yang membunuh kok. Perempuan bisa, karena ada yang namanya kesetaraan gender. Sementara sekarang, polisi hanya terpatok pada laki-laki saja. Nyatanya tingkat kelahirannya itu udah gitu doang. Lalu untuk sistemnya sendiri tentang cara berpakaian, nyatanya nggak semuanya berpakaian terbuka itu buruk. Dan juga saya nggak ada menjelaskan beberapa orang yang berpakaian bebas enggak, karena menurut saya orang itu berpakaian untuk berdiri mereka sendiri, bukan untuk menarik minat orang lain. Ada nggak ide-ide yang kamu dapetin dari media sosial tersebut yang ingin kamu realisasikan di kehidupan? Ada. Salah satunya adalah mungkin bagi ibu-ibu nih cara pola asuh anak. Dimana di zaman sekarang ini kalau misalnya kita nggak mengasuh anak dengan cara yang relevan dengan sekarang, bisa aja anak itu berontak. Karena tren itu kan mengikuti zaman. Kalau misalnya pakai masih yang tradisi dulu, dimana mungkin agak jatuh, mungkin anak itu akan berontak. Lalu untuk mungkin public speaking deh, saya orang yang suka ngomong. Mungkin ada beberapa fit atau pencarian di beranda saya yang keluar tentang public speaking dan mencoba itu di depan orang. Udah mencobanya, apa lagi mencobanya? Kadang sedang mencoba dan sekarang lagi meningkatkan untuk Mungkin bisa ngasih tips tentang public speaking? waduh. Mana ya? Intinya yang pertama itu berani dulu deh, melawan rasa takut dulu deh di panggung. Soalnya kadang saya juga agak terbang panggung masih, tapi kalau dari depan kayak atensi para penonton kita itu kayak aduh jadi atensi nih. Rasa ditekan. Kayak pengen mereka tuh harus lihat saya gitu. Nah kan udah pakai sosial media tuh dari SD aja, Ya. aktifnya itu baru-baru ini. Ada nggak suatu saat nanti keinginan untuk stop menggunakan sosial media? Untuk keinginan sendiri stop mungkin tidak, karena media sosial itu di zaman sekarang lagi, apalagi teknologi ya. Media sosial itu kan bisa berperan penting, tentunya memberi informasi. Mungkin untuk stop, mungkin tidak, tapi untuk istirahat sejenak dari media sosial itu sendiri mungkin ada.